الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه والتابعين على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن محمد. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: وما يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan percikan rahmatnya akan kita rasakan nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada siang yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ayat yang kami bacakan di atas menunjukkan bahwa orang yang menginginkan keselamatan haruslah mengikuti dan menetapi sabilul mukminin, yakni perkara yang disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Jadi kalau ingin selamat, maka kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, sabilul mukminin, yaitu perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang berpaling dari jalan kaum muslimin balasannya adalah neraka, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Olehnya perkenankan khatib pada Jumat kali ini menyampaikan sekilas seluk-beluk tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini adalah bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis mauquf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa 'inda Allah hasan, wa ma ra'ahu al-muslimuna qabiha fahuwa 'inda Allah qabih. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, hadha mauquf hasan.
sesuatu yang dinilai dan disepakati sebagai perkara yang baik oleh kaum muslimin, maka ia menurut Allah baik. Dan sesuatu yang dinilai dan disepakati sebagai perkara buruk oleh kaum muslimin, maka ia menurut Allah buruk. Hadis ini adalah hadis mauquf yang hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara perkara yang dinilai baik oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan disepakati sebagai sesuatu yang disyariatkan adalah merayakan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan Maulid termasuk kebaikan yang diganjar pahala yang agung. Sebab kenapa? Dengan peringatan Maulid seseorang menampakkan sukacita dan bahagia atas kelahiran Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun menurut ulama termasuk bid'ah hasanah yang disepakati kebolehannya oleh para ulama. Kita lihat sejarah. Pertama kali peringatan Maulid ini dilakukan di awal abad ke-7 Hijriah oleh Raja Al-Muzaffar, seorang raja yang mujahid, berilmu dan bertakwa pada Allah. Beliau adalah penguasa Irbil, salah satu di wilayah Irak. Dalam peringatan Maulid yang ia laksanakan, ia mengundang banyak para ulama di masa itu, dan mereka semua menganggap baik apa yang dilakukan oleh Raja Al-Muzaffar. Mereka memujinya dan tidak mengingkarinya. Para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, para ulama sepeninggal Raja Al-Muzaffar juga tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Dihya dan lainnya menulis karangan khusus tentang Maulid. Peringatan Maulid juga dinilai bagus oleh Al-Hafiz Al-Iraq, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz As-Suyuti dan lainnya, hingga kemudian pada sekitar 200 tahun yang lalu muncul sekelompok orang yang mengingkari peringatan dengan keras. Mereka mengingkari perkara yang dinilai baik oleh umat Islam dari masa ke masa selama berabad-abad lamanya, dan mereka menganggap bahwa peringatan Maulid adalah bid'ah yang sesat. Dengan dalih sebuah hadis yang mereka tempatkan tidak pada tempatnya. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi adalah bid'ah. Hadis ini memang sahih, akan tetapi maknanya tidaklah seperti yang mereka katakan. Para ulama menjelaskan makna hadis tersebut bahwa perkara yang dilakukan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah yang buruk dan tercela kecuali perkara yang sesuai dengan syariat. Jadi kata kullu dalam hadis tersebut maknanya bukanlah semua tanpa terkecuali, tapi al-aghlab, sebagian besar. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang menceritakan tentang angin yang menjadi azab bagi kaum 'Ad. Tudammir kullu syai'in bi amrin rabbiha. Maknanya angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Kullu syai', menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Kenyataannya angin tersebut tidak menghancurkan segala sesuatu. Tidak menghancurkan bumi dan tidak pula menghancurkan langit. Angin tersebut hanya menghancurkan kaum 'Ad dan harta benda mereka. Allah menggunakan redaksi semua, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnata hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa merintis perkara baru yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa berkurang pahala mereka sedikit pun.
Rawahu Muslim dan lainnya. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, al-bid'atu bid'atan mahmudah wa madhmumah, fama wafaqa as-sunnata fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa madhmum. Bid'ah itu ada dua macam, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Jadi bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi sunnah adalah tercela. Perkataan ini Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang biasanya dilakukan pada saat perayaan Maulid? Yang dilakukan tiada lain adalah hal-hal yang disyariatkan dan dianjurkan untuk dikerjakan, yaitu membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bersalawat, kita melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendengarkan tausiah tentang sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan-kebaikan lainnya, sehingga kita menginspirasi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menutup khutbah singkat ini, Al-Hafiz As-Suyuti ketika ditanya tentang peringatan Maulid, Nabi menjawab, aslu amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-waridati fi mabdan imra'in nabi wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat thumma yamuddu lahum simatun ya'kulunah wa yansurfin min ghairi ziyadah ala dhalika huwa minal bid'ah al-hasana allati yuthab alaiha sahibuhuma lima fihi min ta'zim qadrin nabi wa idhar al-farahi wal istibsyar bi maulidil syarif. Pada dasarnya peringatan Maulid, berkumpulnya orang membaca Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis tentang permulaan sejarah Nabi dan tanda-tanda yang mengiringi kelahirannya, kemudian disajikan hidangan, lalu dimakan dan bubar setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain, adalah termasuk bid'ah hasanah, perkara yang baik, meskipun tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pelakunya akan memperoleh pahala, karena itu merupakan perbuatan mengagungkan Nabi dan menampakkan rasa gembira dan sukacita dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam karya beliau dalam kitabnya Husnul Maqasid fi Amalid Maulid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, petunjuk serta rahmat dan taufiknya. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.